Usai peretasan Pusat Data Nasional, Menkominfo Budi Aris Setiadi menegaskan akan segera menaikkan aturan yang mewajibkan kementerian dan lembaga memiliki backup atau pencadangan data. Pencadangan data penting untuk melindungi pelayanan jika ada peretasan. Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan DPR, BSSN mengungkap hanya 2% data di Pusat Data Nasional yang memiliki backup. Opsional. Regulasi di Kominfo itu opsional untuk backup. Saya tanya kenapa opsional? Karena ada rejim auditor yang tidak memungkinkan daerah-daerah ini atau kementerian lembaga daerah ini meminta tambahan anggaran untuk itu. Nah, tapi saya udah lihat ini nggak benar kalau opsional. Jadi tetap harus mandatori backup itu. Sehingga dalam waktu singkat saya akan buat aturan semua kementerian lembaga daerah dimanapun dalam urusan data ini harus mandatori dia punya backup supaya manakala ada serangan berikutnya dia bisa menahan. Mohon izin Pak Menteri. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mencecar Kepala BSSN dan Menteri Kominfo terkait siapa pelaku penyerangan terhadap Pusat Data Nasional. Nurul meminta BSSN meminta Kominfo menjelaskan siapa dan kemana tebusan yang diminta oleh pelaku dikirimkan. Namun BSSN dan juga Kominfo akan menjelaskan usai sidang di Skorsing untuk sholat maghrib. Ini Bapak mengatakan ada yang minta tebusan 8 juta US dollar, 171 miliar begitu. Itu sebenarnya bukan nilai yang besar mungkin kayaknya ya Pak ya. Tapi pertanyaannya siapa yang meminta tebusan? Dan Bapak harus bayar kemana? Pelakunya siapa? Pertanyaan berikutnya, apakah pelakunya ada terindikasi dari internal? Atau apakah mereka yang menjual teknologi karena teknologinya ingin dibeli? Ya. Atau pelakunya adalah seperti Bapak Ludwig tadi katakan, bukan orang yang marah karena usaha judi online-nya diganggu oleh Bapak misalnya ya. Judulnya itu diganggu oleh Bapak, apakah mereka yang marah begitu ya? Dan yang terakhir pertanyaan saya keempat adalah bagaimana dengan penyedia penanggung jawab penyedia jasanya tersebut? Apakah mereka tidak mampu? Ya, yang saya sebut Telkom dengan Lintas Arta itu, apakah mereka atas ketidakmampuan mereka memenuhi service level agreement itu? Tanggung jawab mereka di mana? Pastinya ada kontrak dong Pak, gitu ya. Kemudian seberapa besar sih kerugian finansial dan non finansial dari perkara ini? Serangan ransomware varian Lockbit versi ketiga atau ransomware Brainshipper di bulan Juni menyerang Pusat Data Nasional di Surabaya. Di dalamnya berisi data sejumlah instansi pelayanan publik mulai dari milik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dampaknya saudara, 282 instansi pusat dan daerah mengalami gangguan pelayanan. Salah satunya imigrasi untuk data perlintasan di bandara dan pelayanan paspor. Kami kutip dari Lanskap Keamanan Siber Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, sepanjang tahun lalu ada 1 juta lebih kasus serangan ransomware di Indonesia dan ada 1,6 juta penjualan data di situs jual beli data. Menariknya, data yang diserang termasuk yang diperjualbelikan di situs jual beli data adalah milik administrasi pemerintahan. Akun Munzi Hackser di situs jual beli data mengklaim memiliki data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan data Inafis Polri. Dan diduga juga turut nama, foto, nomor registrasi pokok hingga nomor telepon sampel data dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Selain itu pemilik akun mengklaim memiliki data seperti foto wajah anggota Inafis, sidik jari dan data email. Data itu bersama 33,7 GB data dokumen rahasia dijual seharga $7.000 Amerika Serikat atau setara 114,8 juta rupiah.
Presiden Joko Widodo memanggil Menkominfo Budi Aris Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Negara terkait kasus serangan siber di Pusat Data Nasional yang dikelola Kementerian Kominfo. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Alfania Rizky, langsung dari Istana Negara. Alfa, apa yang digali Presiden dari pemanggilan hari ini? Friska dan juga saudara, kalau mengumpulkan keterangan dari beberapa menteri yang meninggalkan istana usai mengikuti rapat ini terkait dengan mengevaluasi hasil pemulihan peretasan pusat data nasional yang kemudian menjadi isu sejak seminggu terakhir. Tapi yang cukup mengecewakan Friska dan juga saudara bahwa dua pejabat negara terkait yaitu Menkominfo Budi Ari dan juga Kepala BSSN Hinsa Siburian menghindar dari awak media tanpa memberikan keterangan satupun usai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi concern atau perhatian Presiden Jokowi dalam pembahasan pemulihan peretasan PDN sementara 2 ini. Tetapi kalau tadi pernyataan-pernyataan terkait dari beberapa menteri yang kemudian kami berhasil kumpulkan, misalkan dari Menkumham menyebutkan bahwa data yang dimiliki oleh Kemenkumham yaitu data imigrasi ini sudah berhasil dipindahkan layanannya ke layanan Amazon sehingga sampai saat ini data tersebut aman. Kemudian kalau dari Kepala BPKP Yusuf Ateh menyebutkan Presiden meminta lembaganya untuk mengaudit pengelola PDN S2 ini. Artinya ada audit-audit terkait dengan keuangan atau dana yang dimiliki oleh PDN untuk kemudian menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Karena kita tahu dana yang dimiliki atau untuk membangun PDN S2 ini tidak kecil atau sangat besar, sekitar 700 miliar data yang berhasil saya kutip. Dan ini menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Karena sampai saat ini Friska dan juga saudara, pemulihan data PDN S2 ini belum bisa dilakukan oleh pemerintah dan pengambil alihan data yang berhasil diambil alih oleh peretas ini juga belum bisa dilakukan oleh pemerintah. Sehingga publik sangat menantikan seperti apa langkah lanjutan yang akan dilakukan pemerintah untuk kemudian mengambil alih data-data tersebut. Walaupun pemerintah mengklaim bahwa data-data yang diretas ini tidak penting atau hanya data-data biasa saja, tetapi setidak penting apapun itu tentu saja ini masih menjadi perhatian publik. Bagaimana negara menjamin kerahasiaan data dari warga negaranya dan juga seperti apa upaya negara melindungi data-data dari rakyat Indonesia. Hal ini yang kemudian sangat dinantikan. Saya pun juga, awak media di istana juga menantikan keterangan dari Menkominfo Budi Ari dan juga Hinsa Siburian Kepala BSSN terkait dengan langkah lanjutan. Karena dari pengelola PDN S2 sendiri dari Telkom Sigma memang menyebutkan bahwa pengaktifan data ini akan dilakukan. Tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa pemulihan data yang berhasil diambil alih oleh peretas ini bisa dikembalikan atau diambil alih lagi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi PR seperti apa data-data kita itu berhasil dilindungi dan juga bagaimana keamanan data layanan kita. Karena kita tahu dari hasil rapat dengar pendapat dengan DPR kemarin bahwa PDN S2 menggunakan Windows Defender gratisan. Dengan dana yang sebesar itu menggunakan Windows Defender gratisan dan tentu saja ini menjadi pertanyaan publik juga keseriusan negara dalam melindungi data-data warganya. Friska. Nah, lalu solusi atau langkah yang dilakukan untuk pemulihan PDN satu ini yang masih dilakukan, serta antisipasi serangan sejauh ini menurut Istana dan pihak terkait apa saja yang sudah berhasil Anda himpun, Alfa? Ya Friska, kalau sejauh ini pemerintah hanya menekankan pada pengambil alihan data, walaupun sampai saat ini hal tersebut juga masih sangat abu-abu seperti apa pengambil alihan data yang akan dilakukan pemerintah. Pemerintah sendiri mengklaim tidak akan membayarkan sejumlah dana yang diminta oleh peretas. Seperti kita tahu 8 juta US dollar. Lalu langkah apa yang akan dilakukan pemerintah? Karena kalau berdasarkan keterangan dari beberapa pengamat IT, menyebutkan bahwa pengambil alihan data ini sebenarnya tidak bisa dilakukan walaupun data tersebut sudah diisolasi oleh pemerintah kita. Tetapi data tersebut sudah diambil alih oleh peretas. Sehingga hal ini yang kemudian dinantikan oleh publik upaya apa yang akan dilakukan pemerintah. Kalau saya dengar tadi dari keterangan
Menkumham menyebutkan bahwa layanan swasta lebih aman, lebih bisa digunakan oleh data imigrasi kita. Tentu saja ini menjadi evaluasi apakah sebenarnya PDNS kita ini bisa dilakukan atau ditingkatkan selevel dengan layanan-layanan swasta tersebut misalkan. Kemudian juga dengan audit dana yang akan segera dilakukan oleh BPKP walaupun masih menantikan hasil forensik dari BSSN. Tentu saja ini menjadi PR lagi Friska dan juga saudara, dana yang dikeluarkan untuk PDNS 2 yang sangat besar itu sudah dialokasikan dengan benar atau tidak dan sudah bisa membangun layanan pusat data nasional yang mumpuni atau tidak, karena buktinya sampai sekarang PDNS kita saja masih bisa diretas dan datanya tidak bisa dikembalikan atau belum bisa dikembalikan. Kita nantikan bersama Friska dan juga saudara. Padahal PDNS ini adalah Tier 4, artinya tidak boleh offline, apalagi ada celah untuk diretas, sehingga tanggung jawab pemerintah masih kita nanti. Terima kasih Alvania Rizky, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.